Al Muslimun TV. Insya Allah imam yang akan memimpin sholat tarawih nanti adalah Imam Ustadz Aziz Abdurrahman. Kemudian kultum atau penceramahnya adalah Ustadz Wahrul Roji. Kemudian pembacaan doa oleh Ustadz Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, jamaah salat Isya dan tarawih yang akan kita gelar sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin terasa kita di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan harapan dan pintah munajat kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ringkas ini ada yang kita ingin sedikit telaah, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada seluruh manusia, itu tidak pandang beriman atau tidaknya manusia. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala kemudian membahasakan dua-duanya, yang tujuannya akhirat dan tujuannya kemegahan dunia Allah berikan. Di surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala membahasakan wa man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Orang yang menginginkan kemegahan hidup, kesuksesan hidup hanya di dunia saja, kami bukakan, kami mudahkan. Apapun yang kami kehendaki, apa yang dia minta, kami penuhkan. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Lalu kami sediakan nanti di akhirat ada jahannam. Yaslaha madhmuman madhura. Ini yang kafir. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan wa man aradal akhirah. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat. Berkeinginan saja tidak cukup kalimat ayat ini. Wa sa'alaha sa'yaha, lalu dia meniti jalan yang menuju mengantarkan dia kepada tujuan tersebut. Wa huwa mu'min, tujuannya mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pula apa yang dia minta. Di ayat berikutnya Allah membuat closing. Kullan numiddu haula wa haula. Dua-duanya, kelompok yang ini dan kelompok yang ini, numiddu haula min ata'i rabbik. Semua itu pemberian dari Rabbmu wahai Muhammad. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, dan tidaklah pemberian Rabbmu itu ada yang mampu melarang, menghalangi. Kalau Allah berkehendak maka berkehendak. Maka ada hal menarik yang lain di surat Al-Baqarah. Di ayatnya mudah diingat, ayat 212 surat Al-Baqarah. Allah bahasakan zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, dihiaskan kehidupan dunia untuk orang-orang kafir seindah-indahnya. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, potensi ini yang menyebabkan mereka menghina, mengejek, membuli, merendahkan orang-orang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, dan orang-orang yang bertakwa dari kalangan mukmin ini akan berada di atas mereka nanti di akhirat. Ujung ayat ini yang ingin kita bahas. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki baik kepada yang kafir ataupun yang mukmin, diluaskan atau disempitkan. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Makna bighairi hisab cenderung kita temukan tanpa hitungan. Namun kemudian kalau kita amati bagaimana para ulama mengupas kata bighairi hisab, muncul 4 makna. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan itu tanpa perhitungan, karena orang yang berhitung punya rasa khawatir bahwa dia akan kehabisan. Ini masuk lebaran, anak mau ganti HP,
Istri mau ganti gamis, kita mau beli baju koko, lihat dulu rekening cukup tidak, gaji 13 katanya mau turun atau tidak, kita enggak tahu. Berhitung. Allah Subhanahu wa taala karena lahu khazainus samawati wal ard, milik Allah seluruh kekayaan langit dan bumi, yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, diberikan tanpa ada kekhawatiran karena seluruhnya adalah milik Allah. Ini pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dengan makna wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Di ayat sebelumnya di surat Al-Isra Allah berikan rezeki tanpa menghitung, melihat, memperhitungkan apakah setelah menerima nikmat ini mereka beriman atau tidak. Apakah setelah nikmat ini mereka terima mereka semakin khusyuk salat atau tidak. Allah tidak urus. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik. Sehingga di dalam diri kita, ketika seorang mukmin terlintas dalam benaknya, kenapa dia yang lebih tua kok sakitnya nggak mati-mati, Ustaz? Punten. Sementara yang masih muda kena stroke langsung wafat. Ada yang jabatannya mentereng kemudian merasa iri kepada yang rendahan, atau yang rendahan kepada yang lebih baik. Muncul pikiran, ya Allah saya udah sholat tarawih, udah qiyamul lail, kenapa menderita ini terus aja masalah beruntun? Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa melihat apakah ini mukmin atau kafir. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini yang kedua. Makna yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ketika Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan rezeki, maka tidak satu pun makhluk yang berhak untuk memperhitungkan Allah. Kita, ini masjid subhanallah, alhamdulillah sangat megah. Kalau ternyata ada yatim yang disantuni, lalu uang santunannya ini berbeda jumlah antara yang yatim ibunya masih 30 tahun dengan yatim yang sudah tua renta ibunya, pasti orang bertanya, kenapa diberikan? Kenapa dikeluarkan? Ada motif apa? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada setiap hamba bighairi hisab, tidak ada yang berhak bertanya, memperhitungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di Aceh terjadi bencana tahun 2004 sementara Jakarta lebih buruk dari Aceh? Kan di sana dikenal sebagai Mekah. Muncul kalimat itu. Belum lama 2018, kenapa Lombok yang dikatakan Pulau Seribu Masjid Allah hancurkan bagian utaranya dengan gempa 7,0 skala Richter 3 kali dalam 1 bulan. Bertanya kita. Maka kalau sekiranya limpahan nikmat rizki ini menjadi acuan manusia itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling diridhoi adalah Firaun. Yang akan paling menderita adalah Nabi Musa di saat terusir dari Mesir, kemudian bersandar di sebuah pohon hanya mengatakan, ya Allah aku butuh bantuan. Datang ke Madian tidak punya saudara, tidak punya apa-apa. Maka jangan sampai kemudian muncul kalimat dalam diri kita, dosa apa yang menyebabkan sakit ini tidak hilang-hilang. Maka ini menandakan ada kondisi kita masih mempertanyakan kenapa Allah memberikan rezeki sekian. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mudah-mudahan 3 makna ini cukup untuk membangkitkan harapan kita dan semua kita hadir di Ramadan dengan penuh ridha atas semua kondisi yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, kesehatan, harta, keluarga, dan juga rekan sekeliling kita yang mudah-mudahan satu sama lain mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.